Alangkah baiknya jika perayaan Yubelium yang tersebar seperti ini terus berlanjut, sehingga kuasa pengampunan Tuhan dapat mendukung dan mendampingi komunitas dan individu dalam perjalanan pesiarahan mereka. Siara tentu saja menjadi unsur mendasar dalam setiap acara Yubelium. Memulai sebuah perjalanan secara tradisional dikaitkan dengan pencarian manusia akan makna hidup. Siara dengan berjalan kaki sangat mendukung penemuan kembali nilai keheningan, usaha, dan kesederhanaan hidup. Di tahun mendatang, para pesiara pengharapan pasti akan menempuh jalur-jalur kuno dan lebih modern agar bisa menikmati Yubelium secara maksimal. Di Roma sendiri, bersamaan dengan kunjungan biasa ke katakombe dan 7 gereja, rencana perjalanan iman lainnya akan diusulkan. Bepergian dari satu negara ke negara lain, seolah-olah perbatasan tidak lagi menjadi masalah, dan berpindah dari satu kota ke kota lain sambil merenungkan keindahan ciptaan dan mahakarya seni, kita belajar menghargai kekayaan pengalaman dan budaya yang berbeda dan terinspirasi untuk mengangkatnya. Keindahan dalam doa kepada Tuhan dalam rasa syukur atas karya-karyanya yang menakjubkan. Gereja-gereja Yubelium di sepanjang jalur siara dan di kota Roma dapat berfungsi sebagai oase spiritualitas dan tempat peristirahatan dalam siara iman, di mana kita dapat meminum sumber harapan, terutama dengan mendekatkan diri pada sakramen rekonsiliasi, titik awal yang esensial dari setiap perjalanan pertobatan sejati. Dalam gereja partikular, perhatian khusus harus diberikan untuk mempersiapkan para imam dan umat beriman merayakan sakramen pengakuan dosa dan menyediakannya dalam bentuk pengakuan pribadi. Secara khusus, saya ingin mengundang umat gereja-gereja timur, khususnya mereka yang sudah memiliki persekutuan penuh dengan penerus Petrus, untuk ambil bagian dalam pesiarahan ini. Mereka telah sangat menderita, bahkan seringkali sampai mati, karena kesetiaan mereka kepada Kristus dan gereja, dan oleh karena itu, mereka harus merasa diterima secara khusus di kota Roma, yang juga merupakan ibunda mereka dan mengenang begitu banyak kenangan akan kehadiran mereka. Gereja Katolik yang diperkaya oleh liturgi kuno dan teologi serta spiritualitas para bapa, para rahib, dan teolog mereka ingin memberikan ekspresi simbolis dalam pelukan mereka dan saudara-saudari ortodoks mereka di masa-masa ketika mereka menjalani jalan salib mereka sendiri, yang seringkali terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, tanah suci mereka, karena kekerasan dan ketidakstabilan, ke tempat yang lebih aman. Bagi mereka, harapan yang lahir dari pengetahuan bahwa mereka dicintai oleh gereja yang tidak meninggalkan mereka, namun mengikuti mereka kemanapun mereka pergi, akan menjadikan simbolisme Yubelium semakin kuat. Tahun 2025 sendiri merupakan kelanjutan dari perayaan rahmat sebelumnya. Pada Yubelium biasa yang terakhir, kita melewati ambang 2 milenium sejak kelahiran Yesus Kristus. Kemudian pada 13 Maret 2015, saya memproklamirkan Yubelium luar biasa, demi memperkenalkan dan mendorong perjumpaan dengan wajah belas kasih Allah. Bula indikasi Yubelium luar biasa, pengampunan Misericordiae Vultus. Pesan inti Injil bagi setiap pria dan wanita di setiap waktu dan tempat. Sekarang waktunya telah tiba untuk tahun Yobel yang baru, ketika sekali lagi pintu suci akan dibuka untuk mengundang semua orang pada suatu pengalaman mendalam akan kasih Allah yang membangkitkan dalam hati harapan yang pasti akan keselamatan dalam Kristus. Tahun suci juga
akan memandu langkah kita menuju perayaan mendasar lainnya bagi umat Kristiani. Tahun 2033 akan menandai peringatan 2000 tahun penebusan yang dimenangkan melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan melakukan ziarah yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar, yang di dalamnya kasih karunia Allah mendahului dan menyertai umatnya ketika mereka maju dengan teguh dalam iman, aktif dalam kasih, dan teguh dalam pengharapan. Didukung oleh tradisi besar ini, dan yakin bahwa tahun Yobel akan menjadi pengalaman penuh rahmat dan harapan bagi seluruh gereja, dengan ini saya nyatakan dengan resmi bahwa pintu suci Basilika Santo Petrus di Vatikan akan dibuka pada 24 Desember 2024. Dan dengan itu, Yubelium biasa resmi dimulai. Pada hari Minggu berikutnya, 29 Desember 2024, saya akan membuka pintu suci katedral saya, Santo Yohanes Lateran, yang pada 9 November tahun ini akan merayakan 1700 tahun peresmiannya. Kemudian pada 1 Januari 2025, Hari Raya Maria Bunda Allah, akan dibuka pintu suci Basilika Kepausan Santa Maria Maggiore.